Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marnia Rama, 114190028 dari Republik Rusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk cara kedua. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Global Mapper, lalu open your own data file, dan kita masukkan data DEM yang telah kita download sebelumnya. Nah, setelah data DEM masuk, selanjutnya kita akan memasukkan data batas administrasi dari acara 1. Nah, setelah batas administrasi masuk, kita akan generate contour pada file, lalu klik generate contours, kita ganti contour interval jadi 12,5, lalu kita pilih pada contour bounds, draw a box, dan kita buat kotak sesuai dengan wilayah batas administrasi, lalu klik OK dan OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengekspor, yaitu dengan cara ekspor vektor data, lalu ekspor save file, pilih select pada export line, dan kita beri nama file contour.jpg. Lalu klik save dan OK. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi ArcGIS. Setelah kita membuka aplikasi ArcGIS, kita dapat memasukkan data dari acara 1, yaitu batas administrasi, ibu kota kecamatan, jalan, hasil kontur kita tadi di Global Mapper, dan sungai. Lalu klik add. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita akan mengeklik kontur pada geoprocessing. Geoprocessing, lalu klik. Pada input feature kita ganti jadi kontur. Dan pada clip feature kita ganti jadi batas administrasi, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menunggu konturnya terpotong sesuai dengan batas administrasi. Nah, setelah klip kontur berhasil, selanjutnya kita akan men-unchecklist pada kontur yang awal, sehingga tampilan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengklik kanan pada kontur klip. Selanjutnya open attribute tabel. Kita add file, lalu namanya kita tulis IK, type-nya short integer. Oke. Nah, selanjutnya select pada IK, klik kanan, lalu build kalkulator. Dan kita tuliskan rumus. Elevation spasi mod spasi 50 sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Nah, setelah IK muncul, lalu klik kanan pada kontur tutorial klik, lalu properties. Simbologi pada kategoris, dan kita pilih IK, lalu add all value. Lalu kita akan mengubah
simbolnya. Untuk yang -1 kita ganti jadi warna orange. Dan ketebalannya untuk yang 0 kita ganti jadi warna orange juga. Lalu apply. Selanjutnya pada label, mencet pada bagian label feature, lalu mengubah metode menjadi define classes, lalu SQL query, lalu menuliskan rumus jika ini satu lalu selanjutnya kita mengklik pada expression, kita oke. Lalu mengubah konteks menjadi Times New Roman. Lalu pada placement properties kita ganti jadi on the line. Lalu klik OK. Pada simbol kita edit simbol. Pada edit simbol lalu kita pilih yang next dan halo. Kemudian OK, lalu OK dan klik apply. Nah, selanjutnya kita akan labeling pada batas administrasi. Klik kanan pada batas administrasi, lalu open attribute tabel, lalu pada table option kita add file, kita ganti nama menjadi keterangan dan mengatur tag-nya menjadi teks, lalu klik OK. Nah, pada
bagian selanjutnya mengklik start editing, mengisi kolom keterangan, sesuai dengan, eee, yang akan kita pilih. Selanjutnya setelah kita beri nama setiap wilayah, lalu kita klik kanan pada batas administrasi, lalu, properties, lalu pada bagian simbologi, kategori, keterangan, add all value, dan kita ganti, simbol sesuai dengan, eee, RPI. Untuk hutan, lalu kita ganti semuanya sesuai dengan, simbol yang ada. Setelah kita ganti semua simbolnya sesuai dengan, ketentuan, kita, klik OK, lalu pada label, kita cek pada bagian label features, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan melakukan labeling pada bagian, jalan. Klik kanan pada jalan, lalu open attribute tabel, pada table option, lalu add file, kita ganti nama menjadi keterangan, lalu pada bagian tab-nya kita ganti jadi text, OK. Selanjutnya kita start editing, dan kita, ganti, nama jalan sesuai, yaitu jadi jalan, arteri, jalan lokal, dan jalan setapak. Setelah memberi keterangan pada jalan, lalu kita, close. Selanjutnya klik kanan pada jalan, lalu properties, selanjutnya pada simbologi, kategori, value nya kita ganti jadi keterangan, lalu add a value. Nah, selanjutnya kita akan mengganti, simbol sesuai dengan, RPI. Setelah kita mengganti simbol jalan, lalu kita klik apply, lalu pada, bagian label,
kita cek pada label feature dan kita ganti font jadi Times New Roman. Lalu kita klik apply. Nah, selanjutnya kita akan melakukan labeling pada sungai. Sebelumnya kita stop editing dulu. Nah, klik kanan pada sungai, lalu open attribute tabel, lalu add file, ganti jadi keterangan. Nah, kita ganti jadi teks, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memilih sungainya. Nah, sebelumnya kita start editing. Nah, kita bernama Sungai Grogol. Lalu kita close, klik kanan pada sungai, lalu properties. Lalu simbologi, kategori, lalu fitnya kita ganti jadi keterangan, add all value, lalu kita ganti simbol sungainya. Lalu kita apply, lalu pada labels kita centang, pada label feature, lalu kita ganti jadi fontnya, kita ganti jadi Times New Roman. Lalu kita apply dan oke. Yang terakhir kita akan melakukan labeling pada ibu kota kecamatan. Sebelumnya kita stop editing dulu, lalu klik kanan pada ibu kota kecamatan, open attribute tabel, lalu add field, keterangan, lalu tagnya jadi teks, lalu klik OK. Nah, keterangan, lalu kita dapat mengganti keterangan sesuai dengan nama-namanya. Setelah kita mengganti nama, lalu kita melakukan memberi nama pada simbolnya. Klik kanan pada ibu kota kecamatan, lalu properties, selanjutnya simbologi. Kita pilih kategori, lalu keterangan, add all value, lalu ganti simbol kantor kabupaten dan kantor kecamatan sesuai dengan RPI. Setelah kita ganti jadi simbol yang sesuai, kita apply, lalu pada label kita centang, dan ganti font jadi Times New Roman. Lalu kita klik apply.
oke. Nah, setelah semua simbol masuk, kita dapat, menyimpan, file yang telah kita edit. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.